Ya, jadi segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada tauladan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang berjuang bersama beliau. Semoga kita di sini menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita luangkan hari ini akan mendapatkan kebermanfaatan buat kita semua. Karena sejujurnya saya pun sama teman-teman semua yang masih banyak harus belajar banget. Maka karena kita pengen belajar, kita istighfar 3 kali ya. Semoga Allah menerangi ilmu yang sedang kita jemput hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Enak ya. Jadi katanya kalau kita dicabut nyawa itu dimulai perlahan-lahan dari telapak kaki. Nah, tadi kita istighfar, sebenarnya saya ngerasain kayak ada hembusan gitu di peredaran darah. Semoga itu juga membersihkan ya dosa-dosa kita yang mungkin tersebar di peredaran darah, apalagi saya yang banyak ngomong gitu ya. Semakin banyak ngomong semakin banyak dosanya ya enggak? Kan dosanya kan semakin mudah untuk kepleset, semakin mudah untuk merasa benar karena udah sering disuruh ngomong ya enggak? Dibandingkan orang yang diam ya enggak? Tapi bukan berarti muslimah harus diam kalau melihat sesuatu yang enggak baik ya. Kita mulai dari situ. Jadi teman-teman mungkin pernah mendengar Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan terasing. Ya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa akan ada zaman di mana saat engkau sabar dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan agama, itu seperti engkau sedang menggenggam bara api. Kayaknya kita udah mulai ngerasain itu ya hari ini ya. Sudah mulai belum? Yang pakai jilbab dibilang ekstrim. Semakin panjang, semakin dikatain ekstrim. Yang gak mau bersentuhan dibilang ekstrim. Yang laki-laki yang sholat subuh ke masjid dibilang gak gaul, gak asik gitu ya. Kita mungkin udah mulai merasakan zaman itu. Tapi bukan berarti apa ya? Bukan berarti kita ya udahlah, emang udah zamannya kayak gini, maka kita ikut arus. Sesuai dengan judulnya ya, Muslimah Inti Mainstream. Main berarti utama, stream flow ya, aliran ya. Berarti kita ikut aliran, berarti kita ikut zaman. Kita boleh belajar mengikuti zaman, tapi apa? Tapi kalau di zaman itu banyak yang gak baik, maka kita harus berlawanan. Kalau kata teman-teman Himpala, teman-teman saya di tesnya untuk masuk Himpala itu berenang melawan arus. Bisa nggak? Susah ya? Susah banget ya teman-teman saya Impala. Resikonya bisa mati. Mungkin kita juga bisa kayak gitu ya. Di saat orang-orang menganggap bahwa kembali kepada fitrah beragama adalah sesuatu yang asing, maka orang-orang yang berusaha mendobrak atau melawan arus di zaman tersebut rasanya terhimpit banget sana sini ya nggak? LGBT udah mulai teriak-teriak, koar-koar pengen persamaan hak. Terus apa lagi? Fenomena pornografi, fenomena cabe-cabean ya nggak? Apalagi prostitusi online dan lain-lain. Makin orang tua bunuh anaknya, anak bunuh orang tuanya. Orang tua anak kecil SD, nauzubillahi min dzalik, udah melakukan perbuatan yang harusnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah kepada adik kelasnya. Jadi ini tuh PR banget ya. Kalau kata Mahatma Gandhi, kalau kita ingin kalau kita menyekolahkan satu laki-laki, kita hanya membuat satu orang saja yang pintar. Tapi kalau kita menyekolahkan wanita, maka kita akan membangun peradaban satu wanita.
Kenapa? Karena kita ya secara naluri bahwa begitu bayi lahir itu kan digenggam oleh ibunya ya. Ibunya yang ngasih ASI, ibunya yang lebih banyak waktu karena ayahnya pergi keluar tapi tidak tidak menyampingkan tugasnya ya enggak. Saya agak-agak pengen sedikit ke pengasuhan karena saya yakin sini ada yang udah menikah? Belum. Semuanya belum menikah ya. Jadi pilih laki-laki nanti ya. Indonesia itu kalau kata Bu Eli Lisman fatherless country. Jadi negara yang peran ayah sangat sedikit. Pernah nggak kita ingat mungkin ya orang tua kita atau orang-orang lain, begitu anak-anak perempuan belum menikah itu udah dikasih tahu kamu harus bisa masak, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, nanti kalau enggak nanti suami kamu kecewa. Laki-laki digituin nggak kira-kira? Kamu harus minta bantu istri kamu harus bisa masak juga, kamu harus bisa nyuci, iya nggak? Enggak ya? Jadi akhirnya apa? Perannya itu jadi agak-agak muslimah pengen berperan tapi muslimah tersebut pun masih terkungkung dengan rumah tangga tetek bengek yang lainnya karena suami nggak peduli, ya nggak? Maka nanti kalau belum pada menikah ya, cari laki-laki yang memang pengasuhannya seperti itu gitu, bahwa orang tuanya juga mendidik dia harus bisa semuanya, supaya kita juga bisa berperan yang lain, nggak hanya sebagai ibu. Oke, benar, kita mulai dari diri kita sendiri, perbaiki diri, kemudian keluarga kita, baru ke orang lain. Tapi akan lebih enak kan kalau semuanya kita bisa dapat. Ya, amin, mudah-mudahan kita bisa punya kapasitas itu. Jadi surat kelima ayat 116, boleh dibuka Al-Quran surat kelima ayat 116. Saya baca ya. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Jelas bahwa kalau kita mengikuti kebanyakan orang tanpa kita pakai ilmu, maka jadinya sesat. Ya, ada sekali berdokter ya ikut kemarin, apa tuh yang diusir dari Kalimantan? Ya, Gavatar, ya enggak? Dokter. Tapi enggak menjamin gitu. Makanya kita begitu kita masuk ke kajian-kajian, kita harus cek ini benar enggak. Jadi teman saya waktu di Bandung, dia waktu kuliah dia bilang, aduh kemarin saya ikut pengajian Syiah katanya gitu. Nauzubillah, hah? Kok kamu bisa tahu? Iya karena meskipun si ustadznya ngomong bahasa Arab, teman saya itu bisa ngerti, tapi yang disebutin tuh Ali aja. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, perantaranya lewat Ali. Gitu. Jadi gitu ya saya bilang gitu. Jadi memang benar ya, ilmu itu bagaimana kita bisa menjadi muslimah anti mainstream. Kita mau mendobrak nih yang pada zaman itu udah sesuatu yang lumrah. Kalau kita nggak punya ilmu, gimana kita caranya ngejelasin ya? Gimana caranya kita nggak kepengaruhin? Otomatis orang yang menjadi anti mainstream itu seseorang yang punya ilmu. Kenapa dia memilih untuk berbeda dari zamannya? Setuju nggak? Bagaimana kita mau berbeda anti mainstream kalau kita nggak punya ilmu? Maka kemarin kalau teman-teman ngelihat di Indonesia Lawyer Club ya, Dr. Fidriansyah mengutip Albert Einstein ya, agama tanpa ilmu jadinya buta, ilmu tanpa agama jadinya lumpuh. Jadi dua-duanya itu harus berbarengan. Ya, nyambung ke Hujan Safir. Jadi ilmu agama tanpa seni, tanpa ilmu jadinya kaku, ya enggak? Kita dengan anak-anak muda masuknya kita langsung gini, kalau kamu bohong, kalau kamu pacaran, kamu dosa, masuk neraka, itu zina. Kira-kira kita diterima nggak sama anak-anak muda itu, anak-anak SMA yang lagi-lagi keren-kerennya itu, anak-anak gaul ya nggak? Diterima nggak? Kamu pacaran kayak gitu, kamu pakai rok mini gitu dosa, tahu kayak gitu, itu aurat gitu. Terima nggak kira-kira? Maka perlu seni ya nggak? Kita Ustadz Felix bikin buku yang warna-warni ya, yang anak-anak muda tuh suka gitu kan, harus pakai seni kan, pakai art gitu ya, supaya dakwah itu menjadi lentur gitu. Maksudnya lentur bukan dalam konteksnya kita mengecilkan arti dakwah itu, bukan, tapi membuatnya bisa masuk ke semua kalangan. Maka di Hujan Safir pun ada teman-teman saya, anak-anak Hujan Safir yang anak desain. Jadi kita biasanya cuma kita bikin nih isi barang-barang, bikin isi kayak sekarang kita bikin merchandise, kita bikin mau quotes apa yang dimasukin, nanti sama mereka diolah. Akhirnya jadi dalam bentuk tote bag, dalam bentuk notes. Intinya apa? Semua yang ada di Hujan Safir ini harus berkontribusi.
bukan hanya saya gitu, saya ini cuma mungkin pembukanya aja gitu. Selanjutnya mereka yang berkarya, apalagi kalau misalnya nanti saya ikut suami saya, kan nggak tahu ya, saya pengen ini tetap ada gitu. Jadi regenerasi itu harus dipersiapkan, karena Rasulullah bilang kita nggak boleh meninggalkan generasi lemah di belakang kita ya. Kenapa? Karena tantangan pada generasi itu jauh lebih berat daripada kita. Kalau kita tinggalkan generasi lemah, jadinya hancur semuanya, terutama anak-anak muda. Kita harus jadi muslimah yang keren. Yang keren itu kayak apa? Keren secara intelektualnya, keren secara spiritualnya, keren secara emosionalnya. Karena gini loh, Allah ciptakan kita menjadi khalifah, semuanya, baik laki-laki maupun wanita jadi khalifah. Oh, khalifah itu apa? Khalifah itu adalah pemimpin, adalah perwakilan. Perwakilan siapa? Perwakilan siapa coba? Perwakilan siapa kita? Perwakilan Allah ya enggak? Kalau perwakilan Allah, ada yang suka ngeliat ya mbak-mbak yang SPG, yang jual kosmetik, kan dia harus merepresentasikan brandsnya ya. Kebayang nggak? Kita kalau ngeliat mbak-mbak SPG itu kalau jualan kosmetik, tapi dia bajunya kotor gitu ya, terus mukanya lusuh nggak dandan, terus kerudungnya berantakan. Kira-kira kita mau beli nggak? Enggak ya, kita mikir, ih nanti jajan kita kalau pakai produk itu jadi kayak mbaknya gitu kan. Maka kalau saya nanya nih mbak-mbak yang jualan kosmetik, mbak, iya kita diwajibkan make up, minimal yang simpel aja gitu, tapi harus make up biar kelihatan fresh. Oh berarti benar ya. Sama kita juga begitu, kita ditunjuk menjadi khalifah, sebenarnya kita itu harus mewakili sifat-sifat Allah saat kita berkegiatan apapun pilihan kita. Hidup di mana? Kita mau jadi dokter, berarti harus jadi dokter yang amanah, dokter yang penuh pengasih dan penyayang. Karena yang maha hanya milik Allah. Kita boleh lah ambil yang pengasih, penyayangnya boleh, yang jujur, yang maha besarnya, yang besarnya boleh. Tapi bukan maha, karena semua yang maha itu adalah hanya milik Allah. Kita ambil yang tanpa mahanya gitu. Maka ada nama Abdullah ya, Abdurrahman, gak bisa Abdurrahman, ya berarti hamba yang penyayang ya nggak? Kalau saya pikir-pikir ya, wanita itu tugasnya banyak banget. Tapi enak banget loh kita itu sebenarnya bisa masuk ke surga dari pintu manapun yang kita pengen, ya nggak? Asal ada 4. 4-nya apa aja? Kita sholat 5 waktu, kita puasa di bulan Ramadan, kita taat kepada suami kita menjaga kehormatan diri. Udah deh, boleh pilih kemana aja kita mau. Jadi kan saya suka banget ya baca buku motivasi. Tapi kadang-kadang buku motivasi itu nggak semuanya menjawab apa yang saya cari. Nah suatu hari saya bacalah itu Al-Quran. Jadi saya nggak ngaji, maksudnya nggak membaca Arabnya, tapi saya baca artinya. Karena saya pengen tahu, ternyata Masya Allah ya, itu buku-buku motivasi itu nggak ada apa-apanya. Yang saya cari itu semua ada di situ. Tinggal apa? Tinggal saya ini kan orangnya penasaran banget. Jadi kayak misalnya nih, kenapa sih pacaran itu nggak boleh? Kenapa sih kita nggak boleh mendekati zina? Kayak pacaran kenapa nggak boleh gitu kan? Nggak pegangan gitu ya? Kan jarang ketemu kan ini gitu ya. Jadi itu tuh jadi pertanyaan besar gitu di otak saya, kenapa gitu. Sampai kemudian saya cari karena penelitian-penelitian yang banyak itu kan di luar negeri ya. Meskipun mereka tidak membicarakan agama di ruang publik, tapi mereka meneliti apa perbedaan laki-laki dengan perempuan. Dapatlah saya jawaban di buku Why Woman Doesn't Read Map and Men Cannot Listen. Alan and Barbara apa gitu nama pengarangnya. Di sana dilihat tuh ada nama digambarin otak laki-laki dan otak perempuan. Ternyata otak perempuan itu ruang terbesarnya adalah need for commitment. Sedangkan laki-laki 3 huruf SEX, sex. Ya, jadi makanya kita pas saya balik lagi melihat fenomena sekarang, iya ya ternyata perempuan-perempuan, anak-anak remaja, adik-adik kita yang masuk ke pergaulan yang salah, akhirnya hamil di luar nikah, menganggap bahwa dengan melakukan hubungan suami istri, laki-lakinya akan attach atau akan lekat atau makin dekat. Salah. Karena laki-laki melakukannya ya tadi having fun, hanya buat fun aja gitu.
bukan untuk mendekatkan secara emosional. Make sense ya jadi Al-Quran ya. Saya pikir iya ya, ternyata nggak boleh hubungan, maka supaya dua-duanya bertanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan, udah nikah gitu. Kalau nikah kan ya udah jelas. Gimana sih kalau kita ngasih effort besar, maka kita berharap komitmen yang besar, setuju nggak? Laki-laki begitu ngasih mahar ya nggak, bikin pesta misalnya, ngebiayain nafkahin, kita kan perlu komitmen berarti kan, dibandingkan yang tadi serba gratisan ya nggak mau nyekolahin, maunya pacaran, nggak mau nikahin, nggak mau bertanggung jawab lebih, terus apa maunya yang gratisan gitu. Teman-teman nih, kita memang harus yakin pada Al-Quran, tapi supaya kita menjawab penasaran, kita cari juga kan. Surat pertama yang diturunkan bacalah ya. Bacalah itu enggak literally baca textbook, enggak. Baca itu kita berpikir, karena di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 boleh dibuka. Di sana tuh disebutkan ada yang namanya ulil albab. Baik berdiri, duduk, selalu memikirkan bagaimana penciptaan ini bisa terjadi. Kalau kita pengen menjadi muslimah anti mainstream, maka kita biasakan hal itu. Kenapa ya? Ini bisa kayak gini, tapi nggak semua bisa dijawab dari ilmu pengetahuan ya, karena Isra Mi'raj nggak ada yang bisa menjawab. Kebayang nggak sih Rasulullah naik ke langit ke-7, sedangkan kita keluar atmosfer aja semua terbakar benda. Rasulullah kembali dalam keadaan sehat walafiat setelah Isra Mi'raj, itu kan nggak bisa ya. Pakai make sense kita sebagai manusia, logika gimana caranya, kendaraan buruknya itu kayak apa gitu ya. Terus kecepatan cahaya kok bisa, pakai apa gitu. Gak ada yang bisa menjawab itu sampai sekarang. Karena agama itu gak semua bisa terjawab. Tapi yang paling penting adalah kita yakin dulu. Jadi saya pernah nanya sama ustadz saya, karena saya tuh tadi harus pakai secara logika masuk gak ke pikiran saya. Jadi ustadz saya bilang kayak gini, gak semuanya Meida bisa kayak gitu. Ada hal-hal di mana kamu harus meyakini dulu, baru kamu bisa mencari bukti. Dan gak semua itu bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi kamu harus yakin dulu gitu. Tapi kan saya pikir-pikir lagi ya, terus apa lagi ya. Terus tadi yang Islam datang keadaan terasing, kembali ke saya bingung kenapa bisa terasing gitu ya. Terus sekarang berasa gitu, dan itu benar gitu. Karena tadilah karena saya mencari, kalau pengen jadi muslim anti mainstream, intinya kita harus mencari tahu. Gak bisa kita disuapin terus, gak bisa disuapin hanya dari tontonan, gak bisa hanya disuapin dari orang-orang dekat kita, tapi kita harus cari supaya apa? Kita ini beriman bukan karena keturunan, bukan karena orang tua kita. Karena kalau karena orang tua kita, ya udah leyeh-leyeh aja ya, kayak orang yang dapat warisan ya nggak, uangnya cepet habis kan uang warisan. Dibandingkan kita kerja sendiri itu lebih, dieman-eman gitu ya, uang keluar dieman-eman, sama. Ibaratnya gitulah, meskipun nggak persis sama. Kalau kita beriman dengan kita mencari tahu, kita akan long termnya itu mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, karena kita cari tahu sendiri. Dibandingkan ya udah karena saya lahir dari keluarga muslim, ya udah saya jalanin sholat, padahal saya nggak tahu sholat itu buat apa. Ya cuma ngejalanin aja supaya bebas kewajiban aja. Padahal kalau kita pengen tahu, sholat itu harus jadi kebutuhan ya, bukan hanya kewajiban. Jadi kalau menjadi muslim anti mainstream, kita yang pertama yang harus kita tahu, sebenarnya Allah tuh menciptakan kita tuh untuk apa. Yang kedua, kita ini punya potensi kan. Pasti begitu Allah kasih tugas, Allah kasih potensi sama kita. Kita mau nyari tahu nggak potensi kita apa? Allah tuh ciptakan kita dalam keadaan tidak tahu. Dalam Al-Quran, saya lupa surat apa ya, di dalam Al-Quran bahwa kita tuh lahir dari ibu kita tanpa tahu apapun. Kemudian ibu kita, ayah kita mengajarkan sesuatu, kita dapat ilmu. Kita sekolah, kita dapat ilmu. Padahal awalnya nggak tahu apa-apa. Kan ibu kita, ayah kita, guru-guru kita itu perantara Allah supaya kita bisa dapat ilmu. Nah setelah kita dapat ilmu, sebenarnya harusnya kita tahu potensi kita ada di mana. Setelah kita dapat potensi, kita punya ilmu tadi, kita harus jadi manusia bermanfaat minimal untuk diri sendiri deh. Habis itu keluarga dulu deh, baru orang lain. Jadi kontribusi sangat penting ya. Kemudian terus ada yang mungkin nanya, tapi saya ngeliat teman saya tuh Kak Meida, dia jarang sholat, dia hidupnya hura-hura aja, tapi kok kayaknya dia nggak ada masalah, kayaknya hidupnya enak banget ya. Nggak kayak saya nih, saya udah mulai pakai jilbab meskipun masih belajar, saya udah mulai sholat 5 waktu meskipun masih
kadang-kadang telat, tapi saya sholat. Kok teman saya yang nggak sholat hidupnya enak aja, kerjanya gampang, dapat posisi tinggi, kemudian keluarganya baik-baik aja. Kalau saya kok kayaknya penuh ujian ya. Udah kantor pertama nolak saya karena saya pakai kerudung. Kalau mau kerja harus dilepas kerudungnya. Punya nggak pengalaman kayak gitu? Saya kayaknya enakan ikut zaman ya. Kayaknya jadi bisa keterima kemana aja gitu, dibandingkan saya agak berbeda dengan yang lain. Pernah dengar nggak ya fenomena namanya istidraj? Iya, jadi ternyata kalau Allah sayang sama seseorang, Allah itu akan menguji orang itu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 153 itu, kalau kita dapat kesulitan maka jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Kemudian di 154, 55 itu dijelaskan bahwa akan ada suatu saat dimana kita tuh akan kelaparan, kekurangan apapun gitu ya. Tapi di akhir orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang sabar. Istidraj itu adalah saat dia semakin jauh, memang sengaja sama Allah dikasih keberlimpahan harta, dikasih kemudahan. Karena apa? Allah udah gak mau nih, kamu udah deh, kamu ini kayak, pernah gak sih kita ketemu orang, kita sebel banget sama orang itu, terus kita gak mau lihat dia lama-lama, udah kasih, udah sana gitu, kita gak mau lihat. Tapi kalau kita sayang nih, kalau kita punya anak misalnya ya, anak kita lagi jalan, terus jatuh, kita diemin kan, dibandingkan kita bantu, maksudnya supaya dia nggak usah jatuh. Kalau nggak usah jatuh berarti nggak belajar jalan kan. Kalau nggak belajar jalan dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, ya nggak? Ya mirip-mirip kayak gitulah penyederhanaannya. Tentu nggak sama persis tapi kayak gitu. Begitu Allah sayang sama seseorang, Allah pasti menguji. Karena Allah pengen tahu seberapa sayang orang ini sama aku, kata Allah. Diuji itu sabar nggak? Diuji itu ikhlas nggak? Atau sebaliknya diuji makin durhaka. Jadi kalau kita diuji apapun ya bentuk ujian itu, bahkan kita berkiprah, kita sedang bekerja, kita dicemooh orang, nggak apa-apa. Itu bentuk Allah itu sedang jadi kalau ada pepatah sesuatu yang tidak membunuhmu akan menguatkanmu. Pernah nggak dengar itu? Bahasa Inggrisnya apa ya? Something that doesn't kill you make you stronger. Pernah ada lagu deh kayaknya. Iya kan? Ada kayaknya tuh lirik lagu. Sesuatu yang tidak membunuhmu akan membuat kamu lebih kuat. Lihat deh orang-orang yang sering dapat ujian dan dia persisten. Kalau kata Muhammad Asad, notes from Qatar, kita tuh cukup persisten, pray, sama satu lagi apa ya? 3P. Bener banget, kalau kita mau menjadi muslimah anti mainstream, maka kita harus persisten. Jatuh bangkit lagi. Kan itu ya yang membedakan kepribadian orang satu dengan orang yang lain. Persisten gak? Ini ada fenomena baru. Kenapa banyak perceraian Indonesia yang menggugat cerai adalah istri-istri para kaum wanita? Angkanya lebih banyak dibandingkan kaum laki-laki. Ada satu, kalau teman-teman suka belajar psikologi, kalau kata Bu Eli namanya adversity quotient. Gak hanya intelligent question, emotional question, spiritual question, tapi yang terakhir adalah adversity question. Apa sih adversity question ini? Itu tadi persisten, tahan banting. Kalau teman-teman mau bekerja sekarang, ada tes itu di perusahaan-perusahaan. Adversity question-nya tinggi atau enggak skornya. Karena akan terlihat mana orang yang rapuh, mana orang yang daya tahannya, daya bantingnya kuat. Nah, kembali lagi ke fenomena tadi, ada namanya Cinderella Syndrome. Suka nonton kan ya? Waktu kita kecil ya, Walt Disney itu kayaknya udah kayak mainan kita gitu. Jadi Cinderella itu apa coba? Berakhir bahagia dengan pangeran tampan, hidup bahagia selamanya gitu ya. Kita taunya cuma endingnya sampai itu, kita nggak ngelihat setelah nikah. Kan sebenarnya mereka pasti banyak masalah ya, beda strata kehidupan, strata sosial, beda kan Cinderella sama pangeran. Udah gitu ibu tirinya sama saudara tirinya kemana, pasti ngerecokin juga, ya nggak? Terus dari pihak kerajaan pasti ribet. Lady Di aja awal-awal adaptasi meskipun dia masih ada darah bangsawan, tetap aja ini. Jadi hati-hatilah dengan Cinderella Syndrome, karena itulah yang akan melemahkan kapasitas kita sebagai muslimah yang mau anti mainstream.
Yang saya rasain selama ini memang awal-awal saya pakai jilbab itu berat banget karena orang tuh ekspektasinya tinggi, setuju gak sih? Makin kita pakai jilbab banyak, saya ingat banget, saya di kampus waktu pertama kali pakai jilbab saya ketawa kebahak-bahak. Karena ya baru lah namanya juga gitu ya. Terus lucu banget ininya ketawaan bercandaan teman saya. Terus teman saya yang non muslim bilang, adik kelas saya perempuan, kata ya ampun udah pakai jilbab ketawanya kayak gitu. Saya langsung Allah. Tapi saya bersyukur gitu, kalau saya nggak pakai jilbab orang nggak akan ngingetin saya. Jadi kita kalau ambil positifnya kayak gitu ya, kalau kita pakai jilbab banyak orang yang care. Kan sebenarnya kebahagiaan, kesedihan itu yang membentuknya adalah kita. Orang lain mau ngasih input apapun, kalau kita nerimanya itu baik, ya akan jadi baik di otak kita. Tapi kalau kita mau menerima input kritik itu sebagai negatif, ya kita pasti pikiran negatif. Dia aja yang nggak tahu, dia aja sirik, aku udah pakai jilbab gitu ya. Dia aja yang ini gitu ya. Bisa kan, tergantung kita, karena sebenarnya kebahagiaan kitalah yang membentuknya. Jadi kalau kita berbuat salah, semua orang pernah berbuat salah. Tapi setelah itu kan kita jadi belajar ya. Oh, saya berarti karena saya tahu ada orang yang kayak gini membuat digeneralisir ya. Kalau yang pakai jilbab itu berarti ya dia eksklusif lah gitu. Padahal hanya karena satu atau dua orang gitu. Saya awalnya kayak gitu karena saya pernah di posisi orang yang belum pakai jilbab. Terus saya ngeliat ada orang-orang itu eksklusif banget. Saya ingat banget waktu pertama kali saya pakai jilbab saya memang belum rapi. Saya masih pakai jeans. Saya ingat saya ngisi acara pakai jeans. Karena emang buat saya itu enak banget pakai jeans itu gitu ya. Terus saya ingat di suatu daerah saya diundang. Saya pakai jeans, saya pakai coat, atasnya sampai selutut. Saya datang gitu, terus ada beberapa panitia. Mungkin dia maksudnya baik, tapi salah. Apa salahnya? Jadi seakan-akan menelanjangi saya gitu. Dari atas sampai bawah diliatin. Saya bilang ya ampun, saya nggak akan kayak dia gitu. Saya nggak mau pakai kerudung panjang karena pasti kayak dia. Saya bilang kayak gitu. Saya nggak mau pakai kerudung panjang karena buat saya kerudung panjang tuh nggak gaul, pikirannya negatif terus sama orang. Saya sempat kayak gitu. Jadi lebih baik saya kayak gini aja. Tapi kan dunia ini nggak selebar daun kelor ya. Saya ketemu lagi di daerah lain yang panitia justru jauh lebih baik. Jadi panitia sebelum ngisi acara bilang, Mbak nanti pakai gamis ya. Itu jauh lebih baik ya daripada menelanjangi kayak gitu. Mungkin kita secara nggak sadar kita pernah kayak gitu ya. Karena mungkin saya merasa saya udah pakai jilbab lebih lebar, jadi dia masih belajar, nggak benar gitu, maka saya pantas melihat kayak gitu. Padahal tuh nggak boleh. Saya dulu kesel banget, saya nggak mau pakai jilbab panjang, nggak asik orangnya eksklusif, kerjaannya pikiran negatif sama orang lain gitu ya. Tapi kan saya harus membandingkan yang lain ya, saya nggak fair, saya menganggap semua yang jilbab lebar itu jahat. Enggak, ternyata saya ketemu orang-orang yang baik, yang itu tuh hanya oknum aja. Tapi kenapa kayak seakan-akan dalam hati tuh saya tuh nggak fair banget ya. Saya benci sama orang pakai jilbab panjang hanya karena dia gitu. Padahal yang lain itu baik. Akhirnya setelah itu saya cari tahu lagi kenapa harus pakai jilbab panjang, apa hal yang mendasar pakai. Itu tuh selama beberapa tahun saya cari tahu kenapa harus kayak gitu. Karena saya cari tahu sendiri, jadi saya siap menerima apapun resiko yang saya dapat karena saya cari tahu sendiri dibandingkan tadi karena ikut-ikutan. Iman itu kan masalah keyakinan ya. Keyakinan terus dicari tahu kenapa kita yakin. Sama kayak kalian milih jurusan kuliah, kenapa kita mau masuk itu? Apa yang melatar belakangi yang menguatkan diri kita untuk siap menerima resiko tugas yang bertumpuk ya, karena kita cinta, karena kita mau di situ, kita mau capek-capek, kita mau lumpur-lumpuran lah istilahnya. Ya karena tadi pasti ada reason ya. Sama muslimah itu ya sama belajar gitu. Tapi kita tahu bahwa kewajiban memakai jilbab itu bukan optional, tapi itu wajib. Sama kayak kita sholat 5 waktu. Jadi bukan pilihan lagi. Jadi nggak bisa ada bilang, saya nggak mau pakai jilbab karena yang jilbab pakai gitu ya. Enggak, orang itu bukan optional, tapi wajib. Saya juga baru tahu wajib itu ya. Setelah berapa lama saya pakai jilbab, saya baru tahu itu wajib. Saya pikir optional. Keimanan itu harus dicari tahu. Kalau kita pun berbuat salah, bikin orang berprasangka negatif, maka mulailah, kalau kata Dr. Ait Al-Qarni, beliau bilang, kalau kalian menemukan kegelapan dalam dunia, maka nyalakanlah pelita dalam dirimu. Kita nggak usah lah ngeluh-ngeluh kalau ngelihat banyak kerusakan, tapi cukup dari diri kita dulu deh.
Sudahkah kita berbuat baik sama orang lain? Sudahkah kita bersyukur atas apa yang kita terima hari ini? Karena itu akan kerasa banget sama orang lain. Kita sebel ya kalau ngeliat muslimah ngeluh mulu. Sebel nggak? Sebel kalau saya mah. Semua orang juga punya masalah. Tapi kenapa dia kayaknya heboh banget? Bahkan mungkin masalah kita jauh lebih besar. Maka syukuri aja apa yang kita dapatkan hari ini. Karena apa ya? Sedikit sekali orang tuh berpikiran positif. Setuju nggak? Misalnya ada kasus nih, terus jadi opini ya, dibuat opini. Kita pasti pikirannya negatif daripada positif awalnya. Tapi setelah kita dapat ilmu, dapat masukan yang lain, maka kita kalau menentukan sesuatu harus tabayun ya. Kan banyak berita-berita bohong ya nggak? Apalah banjir, ternyata itu banjir tahun lalu gitu ya, apalah gitu ya. Terus inilah, itulah gitu ya. Banyak banget. Jadi semua terus tabayun dulu. Sama kayak saya dulu, saya nggak boleh ngejelekin itu karena saya harus tabayun dulu gitu. Kenapa dia jelek gitu? Oh mungkin dia moodnya lagi jelek ya nggak? Oh mungkin saya nggak sesuai ekspektasi dia. Oh mungkin dia capek jadi panitia gitu ya. Jadi out of control semuanya. Kan harus tabayun semuanya ya. Dan pasti awalnya kayaknya sih almost semua orang tuh negatif dulu. Karena ya tadi kan kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Itu mah udah iyalah ya. Tapi kan tadi kita harus istighfar banget. Rasulullah ada ya suatu hari, ada yang di dalam surat apa ya, akhirnya menjadi surat Rasulullah, diingatkan oleh Allah bahwa tidak boleh melihat orang dari fisiknya. Orang itu buta dan Rasulullah itu agak enggan gitu melayaninya, berbeda dengan sahabat yang lain. Maka langsung turun itu. Sekaliber Rasulullah pun pernah, apalagi kita. Aduh. Ya. Kita ngelihat ini. Tapi karena hidup itu belajar, kita harus terus mendapatkan insight ya. Kalau kita mau maju, kita harus banyak dapat insight. Supaya apa? Supaya kita punya referensi saat kita melangkah. Kebayang gak kayak saya nih? Contohnya saya deh tadi. Saya gak punya referensi, saya buta banget jalan di Jakarta, maka jalannya muter-muter. Hidup juga kayak gitu, kalau gak ada referensi, gak tahu apa-apa, ya muter-muter aja. Jadinya apa? Telat ya gak? Teman-teman pada nunggu. Ya kayak gitu, jadinya bisa merugikan orang lain, karena kita gak punya ilmu. Maka mau jadi kontributif, kita harus punya ilmu. Kita mau peduli sama sesama, kita harus punya ilmu. Kita mau menyumbangkan apa yang kita punya, kita harus punya ilmu. Ilmu itu penting banget ya. Semua harus di sini haus akan ilmu, karena itulah yang akan membedakan kita dengan orang lain. Pokoknya bedalah tingkatannya, kata Umar bin Khattab ya, kalau orang berilmu yang pertama sombong, berarti kita masih level ecek-ecek ya. Yang kedua adalah rendah hati. Saya punya dosen udah profesor, bahkan nama beliau tuh pernah masuk jajaran calon menteri di kabinet Pak Jokowi. Saya diajar nih sama beliau, ya Allah, itu tuh rendah hati banget orangnya. Terus tuh yang kadang saya nggak temui di dosen yang lain gitu, yang labelnya bukan profesor. Saya tuh ini kok bisa ya, dia tuh profesor. Profesor tuh kan dia doktor, terus dia bikin sesuatu sehingga dikasih label baru lagi, jadi profesor gitu. Itu baik banget, wise banget. Dan yang terakhir adalah kalau dia merasa bodoh dengan apa yang dia punya, itu level tertinggi. Maka saat kita melihat sesuatu fenomena, kita punya ilmu, bahkan cek dulu kita udah level mana. Kalau kita masih sombong, berarti kita masih level 1. Semakin mahal ya, kayak keripik pedas, levelnya semakin tinggi makin mahal kan harganya. Ya iya, bumbunya lebih banyak. Ya enggak, ibaratnya gitulah makanan biar gampang. Semakin tinggi levelnya semakin mahal harganya. Sama kayak jabatan ya, levelnya makin mahal. Kalau kita menjadi manusia mahal, ayo kita jadikan diri kita level ketiga untuk orang yang berilmu. Pasti perlu proses. Kan orang yang wise itu biasanya orang yang punya banyak masalah ya. Ya enggak? Kalau kita nggak punya bangsa masalah, bagaimana kita wise? Kayak misalnya kita lihat satu, oh si artis itu, oh rumah tangganya ini. Kalau kita nggak pernah merasakan namanya rumah tangga, kita gampang banget ngejudge dia jelek. Sama kayak tadi, kita ngelihat orang berjilbab kayak gini, kalau kita nggak punya pengalaman hal yang sama, kita gampang banget ngejudge-nya jelek. Tapi orang yang punya pengalaman yang sama, maka akan punya persepsi yang berbeda. Siapkanlah diri kita untuk dapat ujian gitu ya. Enggak lah, Allah tuh tahu kapan kita siap dapat ujian.
Kalau hari ini kita dapat ujian, berarti Allah tahu kita siap, kita mampu melaluinya gitu. Ya, jadi coba boleh dibuka di surat ke-59 ayat 18. Itu saya baca lagi ya. Isinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita belajar dari sejarah sesuatu atau sahabat-sahabat Rasulullah yang namanya hijrah pun itu gak luput dari namanya ujian, bahkan berat banget. Diusir dari keluarganya, dibenci sama kaumnya, bahkan Rasulullah diludah ya karena anti mainstream, diludah, dilempar batu sampai berdarah, dikata-katain penyihir, orang gila, penyair dan lain-lain ya. Pulang dalam keadaan terluka, bahkan yang sangat parah itu di kota Taif ya. Sampai Jibril pun hadir ya, menawarkan bantuan kepada Rasul. Ya Rasulullah, kalau engkau memang menginginkan bahwa penduduk kota Taif hari ini hancur, maka akan aku perintahkan malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan saat ini juga penduduk Taif. Ya, saya kalau dengar itu ya Allah, saya pasti hati saya itu gak seluas Rasulullah ya. Untuk orang-orang yang mungkin gak suka sama saya, untuk setiap langkah yang mungkin saya itu masih orientasi diri saya sendiri. Saya pengen punya karir yang bagus, saya pengen punya keluarga yang baik, jadi orientasinya masih diri sendiri gitu. Sedangkan Rasulullah kan orientasinya udah lebih luas gitu. Tapi dengan orientasi yang saya kecil, kenapa saya kok kayaknya baik-baik aja, hati saya kalau lebih sempit, kayaknya saya tuh ini banget gitu. Jadi kalau saya ingat Rasulullah sangat lapang banget ya. Kebayang gak sih kalau kita digituin kayak gimana, diludahin, diusir dari kota kelahirannya, ya pindah dari Mekah ke Madinah untuk sementara waktu. Tapi Rasulullah doanya sangat luar biasa ya. Justru Rasulullah bilang, semoga suatu hari nanti Allah akan merahmati dengan seluruh penduduk Taif itu akan masuk Islam. Satu lagi cerita Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ini makan ikan paus ya, masuk ke dalam ikan paus. Kan Nabi Yunus itu gak sabar. Lihat kaumnya, gak berubah-ubah nih, saya udah bertahun-tahun dakwahin, ceramahin, gak berubah-ubah, udah tinggalin aja lah, terserah, semoga dikasih azab gitu. Jadi kabur dari tugasnya Nabi Yunus itu kalau di beberapa riwayat. Maka Allah uji lah. Saat beliau kabur nih, beliau ikut kapal nelayan. Nah di kapal itu tuh di tengah jalan ombang-ambing, jadi keberatan. Nah tapi si kepala kapalnya itu gak enak milihnya yang mana yang harus dikeluarin ya, si manusia yang ada di situ. Jadi akhirnya pakai undian. Yang pertama keluar namanya Nabi Yunus ya. Tapi si pimpinan kapal itu bilang, aduh saya nggak tega, ini orang baik banget gitu, masa saya lemparin ke laut gitu. Yang kedua Nabi Yunus lagi diundi. Yang ketiga Nabi Yunus lagi. Akhirnya beliau dilemparlah ke laut dan hidup ya di dalam itu mulutnya ikan paus. Di dalam itu kan kegelapan ya, selama beberapa waktu nggak makan dan lain-lain itu. Akhirnya beliau sadar bahwa saya sebagai nabi nggak boleh kayak gini gitu, tugas saya itu belum tuntas, kenapa saya cepet pasrah gitu. Kan Allah pengen melihat nih, bahkan nabi pun diuji ya sama kayak kita. Kalau nggak sabaran, nabi sekali bernabi loh, apalagi kita. Saat beliau tobat, keluarlah beliau dari mulut ikan paus dan dalam satu riwayat beliau itu terdampar di bawah pohon. Nah pohonnya itu meneteskan air, jadi kayak buat makanan beliau lah di daerah Anta Berantah. Kemudian beliau bilang ya Allah saya pengen balik lagi nih ke kaum saya. Ternyata kaumnya itu satu kaum itu udah masuk Islam semuanya, udah menjadi percaya dengan keberadaan Allah. Coba sabar sedikit. Ya tadi ya, kesabaran itu akan seperti menggenggam bara api pada suatu hari nanti. Saya mungkin juga masih banyak gitu ya PR yang harus selesaikan. Tapi tadi sambil menyelesaikan saya juga harus mengupgrade diri saya. Kalau saya pengen orang lain baik, mulai dari diri saya dulu baik, kasih contohnya. Bagaimana orang lain mau ikutin saya kalau saya masih mencontohkan yang kurang baik? Ingat ya, kalau kita ngelihat orang gak baik kayak tadi misalnya kurang baik,
pulang malam masih sama laki-laki, kita wajib mengingatkan. Dalam suatu riwayat, hadis saya lupa, saya baca waktu itu, kalau dalam satu kaum ada orang baik ngelihat orang jahat, orang yang berbuat maksiat kepada Allah, kita diamkan saja, maka azabnya kena semuanya. Baik orang baik, yang jahatnya kena. Tapi kalau udah diingetin, maka yang kena cukup yang tadi berbuat maksiat aja, yang baiknya enggak. Maka apa? Saat ini bukan yang jahat yang lebih banyak, tapi orang baiknya banyaknya diem, enggak enakan. Maka dalam Islam itu jelas ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Enggak ada paksaan, karena udah jelas yang batil, yang jahat, yang baik itu udah jelas, enggak ada yang abu-abu. Indonesia ini banyak banget abu-abunya. Karena gak enakan, banyak banget abu-abunya. Maka kenapa banyak abu-abunya? Efeknya apa? Banyak paham-paham gak jelas ya gak? Semakin bermunculan karena gak jelas ini boleh atau enggak. Maka kita kalau ngelihat gitu jangan jadi abu-abu. Kalau itu jelek ingetin, karena kita sayang ya. Karena kita sayang maka kita mengingatkan. Tapi kalau orang yang gak nerima ya udah gak apa-apa. Rasulullah pun sudah memberi nasihat kepada pamannya Abu Thalib ya. Tapi kalau nggak tergerak, ya udah itu biar Allah. Itu hak prerogatif Allah, namanya hidayah itu hak prerogatif Allah. Kita manusia cuma bisa mengingatkan. Kalau orang itu mau berubah, alhamdulillah. Kalau enggak, ya urusannya sama Allah. Yang penting tugas kita saling menasihati dalam kebaikan dan sabar. Ya kan dalam wal asri semua orang tuh merugi. Dalam al asri, kecuali orang apa? Demi waktu semua manusia itu merugi tadi. Saling menasihati dalam kebaikan. Tugas kita tunai kalau sudah mengingatkan. Jadi ingetin dulu, jangan sampai itu tergelincir. PR ya, kita kan gak enakan ya itu urusan dia gitu. Tapi ya tadi kalau kita gak mau kena azab ya harus ingetin dulu. Supaya kita udahlah sih udah ingetin gitu ya. Takut kan? Sama kayak fenomena kos-kosan ya. Banyak pasangannya masuk. Saya pernah di kos di Depok, alhamdulillah penjaganya itu tegas. Ketahuan pacarnya masuk sekali langsung diusir, gak boleh ada di kosan itu lagi. Gak peduli ya uang omsetnya kurang, kan nama baik ya, semuanya kena nanti jadi jelek. Kadang nih yang namanya berita negatif bisa jadi karena kita yang memancing. Kita pulang malam dianterin teman kita yang laki-laki beberapa kali, orang pikirnya aneh-aneh. Bisa jadi kita kerja kelompok ya, rapat himpunan bisa. Saya pernah kayak gitu, tapi ibu saya langsung bilang gak baik kayak gini. Mungkin namanya laki-laki ngelihat teman perempuannya pengen pulang tengah malam, naluri melindungi. Tapi lama-lama kan orang bisa jadi suuzon ya. Suuzon ini kan dipicu sama kita. Maka Islam tuh udah jelas dalam batas pergaulan, maka dibuat batas-batas pergaulan yang mana yang boleh, mana yang tidak. Supaya apa? Kita jangan membuat orang ikut dosa juga karena kita memancing. Kalau kita udah tahu, bilang aja. Misalnya kita rapat himpunan nih, saya dulu pernah, saya bilang saya cuma bisa sampai jam 9 ya, saya gak bisa lebih dari itu. Terserah saya mau dibolehin atau enggak, yang penting saya pulang jam 9. Karena tadi, jangan sampai apa ya, orang itu berpikir negatif gara-gara kita sendiri. Kalau melihat seperti itu, ingetin. Kalau kita ada orang itu dekat kita, ingetin. Kalau kita sayang sama orang itu, kita pasti ingetin. Jangan sampai, apa ya, kita kan sama muslimah itu harus melindungi ya. Ingat, harus melindungi, jangan kayak oknum-oknum di Instagram sana. Ya, menasehati, tapi jadinya menyakiti. Padahal niatnya maksudnya menasehati. Tapi karena komennya itu dibaca sama follower selebgram itu, jumlahnya ratusan ribu, jadinya menyakiti. Hati-hati loh, menasehati itu harus pakai teknik juga. Kita kan punya fasilitas direct message ya, di Instagram maupun Twitter maupun Facebook. Masukin lot situ, karena sekali berimam Syafi'i pun pernah bilang, kalau kalian mau menasehatiku, maka nasihatilah aku di tempat yang sunyi, hanya kita berdua gitu. Gak mau di depan umum, karena itu sakit. Ini belajar ya buat kita ya. Kalau kita ngeliat orang-orang di Instagram misalnya yang gak sesuai dengan yang seharusnya, kita ingetin. Saya pun gitu, kalau ngeliat saya teman saya gak pernah komen di Instagramnya. Lebih baik saya direct message atau saya WhatsApp. Bilang, kamu jangan kayak gini dong, ini. Itu lebih enak. Ya, orang gak akan negatif. Kebayang gak ya, kita berbuat salah nih karena kita hilaf.
teman kita nasehatin kita panjang lebar, di komen kita kan mikir, ih dia ngejatuhin kita banget ya, padahal mungkin maksudnya baik, tapi caranya salah, jadinya menyakiti. Wah udah jadi musuhan. Kan lebih enak kalau memang kita memang niatnya menasehati, dan saya berhusnuzon bahwa orang-orang itu maksudnya menasehati, cuma nggak tahu cara yang tepat bagaimana menasehati, akhirnya kayak gitu. Akhirnya di blok aja deh sama si selebgram itu ya. Kita putus silaturahim dan nyakitin doa orang ini dizolimi. Doanya mustajab kepada Allah. Hati-hati, dakwah itu memang perlu strategi ya. Strategi bagaimana niat itu harus selaras dengan proses, supaya hasil yang diinginkan sesuai dengan niat awal. Sama kayak kita bikin skripsi ya. Pembatas penelitian kita adalah tujuan di awal. Tujuannya apa kita nasihatin? Supaya dia baik kan? Maka prosesnya, metodologi harus sesuai dengan tujuannya enggak? Supaya analisis dan kesimpulan itu menjawab tujuan tadi. Sama, dakwah juga kayak gitu. Caranya harus dengan yang baik. Rasulullah mudah sekali menyebarkan Islam karena caranya dengan cara ihsan yang baik. Bukan dengan cara yang kasar, kecuali kalau benar-benar sudah dalam keadaan terdesak. Tapi awal-awal kan enggak ujung-ujung perang gitu ya. Awal-awal diplomasi dulu, kirim dutanya. Habis itu sekali dua kali enggak nerima, atau dutanya ternyata malah dipenggal kepalanya, ada beberapa kan, barulah meledak. Jadi memang kita ini sama muslim harus menjaga satu sama lain, karena kita ini bersaudara. Saudara itu kalau kata Rasulullah bukan hanya yang bertalian darah, bahkan kita bisa nggak bersaudara dalam Islam meskipun kita bertalian darah. Kalau saudara kandung kita tidak percaya sama Allah, ya namanya saudara adalah kita sama-sama percaya sama Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, itu saudara kita. Jadi kalau kita ngelihat saudara yang lain ini, maka kita harus mengingatkan kalau kita sayang.